Ibu bapak sekalian, naminipun masjid niku tempat yang paling Allah Ta'ala cintai. Ahabbul biladi ilallahi masajidiha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu kita berharap berkumpulnya kita subuh ini di masjid bagian dari tanda cinta Allah kepada kita juga. Kan masjidnya pun tempat yang paling Allah cintai. Nah, moga-moga orang-orang yang memakmurkan masjid seperti jenengan sedanten ini juga termasuk dalam golongan yang paling Allah Ta'ala cintai. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala itu tidak meninggalkan umat manusia tanpa pedoman, tanpa teladan. Ini adilnya Allah. Ketika Allah ciptakan manusia dan kemudian manusia itu memiliki kecenderungan untuk melanggar, kecenderungan untuk meninggalkan perintah Allah, maka Allah beri petunjuk agar manusia itu bisa mau kembali kepada Allah. Maka petunjuknya inilah yang disebut sebagai Al-Quran Al-Karim. Setelah itu diberi teladan cara menjalankan isinipun Quran. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, fa in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Telah aku tinggalkan kepada kalian, hai orang-orang beriman, dua perkara yang kalau kalian pegang teguh kedua hal itu, tidak akan kalian pernah sesat selamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian dari sunnah Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Makanya kata beliau, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Berarti yang bisa kita teladani hanya Rasulullah, kenapa semua nabi, bapak-bapak? Semua nabi. Karena kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita tiru dari Rasulullah karena kekurangan kita, keagungan Rasulullah. Maka kita tetap bisa baik dengan meniru para nabi. Nah, salah satunya itu adalah nabi yang merupakan kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Sinten naminipun? Nabi Harun. Kalau pakai bahasa Inggris namanya tulisannya Aaron. Pernah nggih dengar ada nama orang barat namanya Aaron? Pernah dereng? Aaron. Dulu siapa itu, ada penyanyi terkenal namanya Aaron. Ada juga pembuat film namanya Aaron Spelling. Nah, itu mengikuti nama Nabi Harun. Kalau Musa jadi Moses, kalau Harun jadi Aaron atau Aaron tadi itu. Nabi Musa disebut 136 kali dalam Al-Quran. Kalau Nabi Harun berapa kali, Pak? Kalau Nabi Musa 136 kali. Kalau Nabi Harun pinten, Pak? Pinten, Bu? Nabi Harun pinten? Jaring kertas. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, Nabi Harun disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Tampil guys, sebenarnya kayak gitu. Pokoknya kalih dosa. Nah, karena dia menemani Nabi Musa, maka disebut 20 kali. Menemani untuk berdua kan gitu. Nah, beliau ini disebut paling banyak di surat nomor Bapak Ibu.
Paling banyak disebut teng surat Toha, betul nggih? Toha. Di surat Toha nama Nabi Harun disebut 4 kali. Jadi paling banyak di surat Toha. Surat Toha itu surat ke 20. Nah, ya. Istimewa kan nggih? Jadi beliau itu jadi nabi menemani Nabi Musa. Disebut berapa kali tadi? 20 kali dalam Al-Qur'an. Paling banyak di surat ke-20, surat Toha. Kita bener niki Pak Toha mriki. Saya dulu punya guru di Muhi niku namanipun Pak Toha. Nah, selain di surat Toha itu ada beliau disebut sekali di surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, 2 kali di surat Al-A'raf, sekali di surat Yunus, 2 kali di surat Maryam, sekali di Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara 2 kali, Al-Qisas. Nek mriki nyebutnya Al-Qisas apa Al-Qasas? Al-Qasas. Kalau di luar negeri sebagian nyebutnya Al-Qisas, pakai kasrah di depan. Kemudian As-Saffat 2 kali. Tentang Al-Qasas atau Al-Qisas ini memang bisa dimaknai sama, tetapi juga bisa beda. Jadi kalau kisah niku kisah, jamaknya kisos, pakai shot nggih. Kemudian kalau al-qasas itu jamak dari jejak, qaswah, qasas. Maka kadang diartikan sami, al-qisas, al-qasas diartikan kisah-kisah, padahal ada bedanya. Kalau pakai fathah al-qasas itu maksudnya adalah jejak-jejak peninggalan yang masih tampak. Ya, makanya kita nyebutnya napak tilas, karena ada tilase, gitu, ada petilasannya. Makanya kita ke museum Sudirman. Kenapa? Dulu Sudirman tinggal di situ. Jadi ada tilasnya, ada jejaknya. Nah itu disebut al-qasas. Ya memang ada cerita, tapi ada bentuk fisiknya. Sedangkan kalau al-qisas dari kata kisah itu kan ya cerita aja, orang cerita. Sekarang saya cerita Nabi Harun nanti insya Allah. Tapi kan sebenarnya kita nggak melihat jejaknya. Nabi Harun pernah mriki dereng, tapi ceritanya pernah disampaikan di sini berkali-kali. Nah itu makanya ada, meskipun mirip tapi ada bedanya. Kalau al-qasas itu biasanya ada tilasnya, ada jejaknya, ada peninggalan fisiknya. Kalau al-qisas ya pokoknya cerita. Nah, makanya al-qisas kadang disebut juga al-qasas. Kalau di sini dibacanya al-qasas, kalau di sebagian tempat dibacanya pakai kasroh al-qisas, karena memang ada kisah-kisahnya. Jamaah sekalian, Nabi Harun ini istimewa. Untuk menunjukkan istimewanya, salah satunya adalah satu tadi disebut sampai 20 kali dalam Al-Quran. Karena nama kita ini kan nggak pernah disebut. Kadang kita ini diberi nama dengan mengambil nama dari Al-Quran. Kalau Nabi Harun itu namanya disebut, sehingga mau tidak mau kita pasti akan menemukan nama beliau. Dan membaca nama beliau dalam rangkaian ayat itu bernilai pahala. Luar biasa nih. Jadi menyebut nama Nabi Harun dalam rangkaian ayat Al-Quran itu dapat pahala. Pahalanya per huruf pinten? Minimal 10. Oh, luar biasa tuh. Jadi menyebut nama orang dalam rangkaian ayat Al-Quran pahalanya minimal 10. Sebagian ulama mengatakan kalau kita membacanya dalam kondisi wudhu, apalagi dalam sholat, itu pahalanya di atas 10 per huruf. Maka tadi imam kita membacanya alhamdulillah agak panjang. Saya kira rakaat pertama ajeng dituntas ke anaba, tapi ternyata
imam kita tadi penuh kasih sayang dengan jamaahnya, sehingga anak Pak dibagi dua. Karena nanti mungkin ada bapak-bapak kok suwi tahu, padahal bacanya sudah pendek-pendek kita dingin. Alhamdulillah, itu pahalanya banyak itu. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu besok dapat imam lagi yang seneng rati panjang, itu jenengan harus bersyukur karena ganjarannya tambah. Karena kan dihitung per huruf. Tapi kalau dapat yang pendek, alhamdulillah punya imam yang penuh kasih sayang kepada jamaahnya, dua-duanya baik. Pokoknya apik ngoten lah, wong kan tambah makin panjang dapat tambahan pahala. Kalau pendek ya alhamdulillah nggak pegel gitu. Dua-duanya baik. Nah, Nabi Harun ini Bapak Ibu sekalian, kisahnya ngikuti Nabi Musa. Ada yang berpendapat Nabi Harun itu usianya jarak 1 tahun bedanya. Jadi tahun momennya sebelumnya, kalau tahun ini lahir Nabi Musa, setahun sebelumnya lahir Nabi Harun. Tapi ada juga yang berpendapat Nabi Harun itu lahirnya 3 tahun sebelum Nabi Musa. Jadi 3 tahun lahir Nabi 3 tahun sebelumnya lahir Nabi Harun, kemudian 1, 2, 3. Nah 3 tahun berikutnya lahir Nabi Musa. Jadi ada yang berpendapat beda setahun, ada yang berpendapat, saya menemukan referensi itu menyebutkan beda 3 tahun. Tapi ingat nggih, umat zaman itu usianya lebih panjang dari umat zaman sekarang. Badannya juga lebih besar-besar daripada ngeten iki awake dhewe ngeten iki 2 meter tak sampai ngeten iki. Kalau dulu umat-umat dulu ya badannya besar-besar. Bahkan Nabi Adam diceritakan itu tingginya sekitar 1 dhira'an. 1 dhira' kira-kira setengah meter. Berarti tingginya pinten? 3 meter. Nah, sekarang dari 30 meter sekarang kita cuma kira-kira nggak nyampe 2 meter. Jadi penurunan besarnya pun luar biasa. Dulu ada yang bisa hidup sampai 1000 tahunan, nah kita sekarang 100 tahun sudah luar biasa. Tapi itulah Masya Allah, keadilan Allah. Jenengan sholat pahalanya bisa seperti sholat 5 waktu, bisa seperti pahalanya sholat 50 kali. Itu luar biasa nih keadilan Allah. Nah, Nabi Harun alaihissalam lahir kira-kira ya sebelum Nabi Musa. Nah, terus Bapak Ibu, Fir'aun itu suatu kali ya, ingat kita kemarin kisahnya, Fir'aun itu suatu kali mimpi ada api dari arah Baitul Maqdis. Lalu api itu datang ke Mesir, lalu menghancurkan, membakar istana Fir'aun. Begitu Fir'aun bangun, dia tanya dia kumpulkan para penafsir mimpi, dia tanya ini apa artinya. Maka penafsir mimpi mengatakan artinya akan ada anak yang datang dari keturunan Baitul Maqdis dan akan menghancurkan kekuasaan jenengan. Kita kalau ingat sekian tahun sebelumnya, Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir, kemudian sempat dipenjara ke Mesir, keluar dari penjara bisa mengeluarkan Mesir dari paceklik. Maka setelah itu beliau jadi pemimpin di Mesir, lalu keluarga besar Nabi Yakub pindah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Kemudian ketika keluarga Nabi Yakub ini, Bani Yakub alias Bani Israel yang beriman itu rajin bekerja di Mesir, maka mereka kemudian tumbuh menjadi keluarga yang banyak dari cuma kira-kira 90-an. Jadi awal datang itu kira-kira cuma 95, 96. Bu Yangka menyebut angka 96, keluarga besar Yakub itu menjadi puluhan ribu.
minimal 10.000. Lalu mereka itu berkembang karena rajin ya, namanya pendatang di sini lebih rajin daripada pribumi. Kenapa? Kadang yang asli itu wis kadung penak. Terus alah ngene wae wis cukup maupun dadak kerja keras. Kenapa harus kerja keras? Sudah segini aja nggak apa-apa. Maka kemudian kalah. Lama-lama penduduk Mesir itu kemudian mulai mangkel dengan diberi waswas minasyaiton. Dulunya hubungannya baik-baik saja, lama-lama kemudian jadi bersaing. Nah, akhirnya di zaman Fir'aun ini Bani Israel ditindas. Maka begitu mimpi seperti ini, bukan hanya ditindas, maka kemudian mereka itu anak laki-lakinya dibunuh. Ketika semua anak laki-laki dibunuh, orang Mesir asli protes, wahai raja, kalau semua anak laki-lakinya dibunuh, lah nanti yang kerja untuk kita siapa? Akhirnya bikin peraturan 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh, agar anak laki-laki nanti bisa diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa ini lahir di masa tidak ada pembunuhan anak laki-laki. Makanya ada yang berpendapat setahun sebelumnya, karena kan di zaman atau di masa Nabi Musa lahir, kita tahu itu masa pembunuhan. Berarti kan sebelumnya kan selang-seling gitu. Sebelumnya itu tidak masa pembunuhan. Maka Harun lahir, kemudian disusui oleh ibunya. Tadi ya, setahun atau 3 tahun kemudian itu lahirlah Nabi Musa. Nah, karena masih menyusui anaknya yang Harun ini, maka Yakubit, ibu Nabi Harun, itu juga bisa menyusui Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa kita tahu tumbuh besar dalam istana. Nabi Harun tumbuh bersama umatnya, kaumnya di pemukiman Bani Israel. Namanya anak keturunan Nabi kan berarti Harun dan Musa ini kalau ditarik ke atas kan berarti keturunan Nabi Yakub. Berarti kan keturunan para nabi. Maka Allah Ta'ala takdirkan memang fasih lidahnya, cerdas akalnya, kokoh imannya, meskipun dalam kondisi dijajah. Ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian gitu. Umat Islam itu diajari tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. La tai'asu mir rauhillah. Walaupun dalam kondisi dijajah sedemikian rupa, keluarga Nabi Harun ini tetap iman kepada Allah Ta'ala. Kakaknya ya tetap solihah, namanya kebetulan Maryam. Ayah mereka itu namanya juga Imron. Karena nama Imron, nama Maryam itu nama populer di kalangan orang-orang beriman. Kan kita juga ada nggih, namanya Pak Imron. Ada mboten nggih Pak Imron nih? Pundi Pak Imron? Oh, alhamdulillah. Baik. Itu seperti nama orang-orang soleh. Karena Pak Imron ini nama ayahnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Nanti kita tahu juga di zaman Nabi Isa itu kakeknya Nabi Isa. Jadi namanya sama-sama Imron. Nah, Pak Imron ini punya 3 anak. Yang pertama adalah perempuan, dikasih nama Maryam. Maryam juga nama terkenal. Kemudian yang kedua Harun, yang ketiga Musa. Makanya di dalam kitab-kitab kadang disebut Maryam kakak Musa, untuk membedakan dengan Maryam ibu Isa. Nah, ini Maryam kakak Musa, wanita solihah. Setelah Maryam lahir Harun tadi, kemudian selang setahun atau 3 tahun lahir Nabi Musa. Nah, Nabi Harun ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tinggal bersama golongan Bani Israel beriman, tumbuh menjadi lelaki yang soleh, cerdas dan fasih lidahnya.
Kemudian nanti ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir ke Madian, kemudian berguru di sana selama 10 tahun, kemudian kembali ke Mesir untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk dakwah, maka begitu Nabi Musa diangkat jadi Nabi, langsung teringat kakaknya. Loh, kok tahu kalau punya kakak? Lah, ketika belum lari kan disusu oleh ibunya. Maka nanti ada dua pendapat. Pertama, Nabi Musa kemudian diberitahu oleh ibunya dan keluarganya sendiri bahwa engkau ini termasuk keturunan Bani Israel yang beriman. Yang kedua, tahu ya setelah dia tumbuh besar, kok saya ini beda sama orang-orang Mesir. Oh, ternyata kemudian diketahui bahwa beliau adalah bayi yang ditemu di dalam istana ketika aliran sungai, di dekat aliran sungai, dan kemudian dibesarkan oleh istana, tetapi kemudian diketahui bahwa beliau adalah anak turun Bani Israel. Maka begitu diangkat jadi nabi, satu di antara permintaan Nabi Musa adalah meminta kakaknya kakaknya Harun juga diangkat jadi nabi. Jadi boleh ya bapak-bapak, ibu-ibu, minta KTP boleh ya, minta surat sakti boleh, minta syafaat boleh. Ini jadi adik meminta kakaknya jadi nabi dan Allah kabulkan. Nah, ini pentingnya doa gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu boleh doa biar anak-anak kita soleh, soleha, biar anak-anak kita jadi orang yang penting, orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi umat. Boleh, seperti Nabi Musa mencontohkan. Maka kemudian Nabi Harun diangkat jadi nabi. Maka kemudian Musa alaihissalam datang ke Mesir, menemui kakaknya ini Nabi Harun, dan menyampaikan bahwa kakak saya ini diutus oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah toho, sudah melampaui batas, ngaku Tuhan, ngaku sembahan, lebih tepatnya ilah ngaku sembahan, ngaku ngaku raja diraja, ngaku penguasa dunia. Terus ngaku pencipta, ngaku sembahan, ngaku raja diraja. Matur suwun Pak Imron. Nah, namanya harus kita sebut ini karena tokoh penting dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, ayahnya. Tapi saya nggak tahu kalau Pak Imron yang ini punya anak namanya pun Musa kali Harun betul nih. Nah, jadi begitu nyampe Mesir, nemoni kakaknya menyampaikan tugas dakwah, maka Nabi Harun siap mendukung dakwah adiknya. Sebagian bercerita bahwa Nabi Harun itu wajahnya tampan, badannya agak kecil, jadi kalah kalau sama kakaknya itu ya kalah besar. Kakaknya itu dirawat dengan makanan minuman istana, Nabi Harun dirawat dengan makanan ala kadarnya di Bani Israel. Makanya diceritakan wajahnya agak kurusan, kecil, dan yang namanya keturunan para nabi ya, wajahnya tetap tampan, sinar matanya juga menunjukkan keimanan, tapi badannya cenderung kecil. Orangnya juga lembut. Kenapa ya? Karena di situasi terjajah itu kan kadang mau pakai suara besar itu kan susah ya. Maka suaranya cenderung lembut dan cerdas, fasih sekali. Maka dikatakan satu di antara mukjizatnya Nabi Harun adalah kefasihan lidahnya. Jadi Bapak Ibu, fasih lidahnya itu juga termasuk anugerah dari Allah Ta'ala. Karena fasih lidahnya, cerdas akalnya, maka Nabi Harun diminta jadi juru bicara Nabi Musa. Makanya kalau kita dengar kisahnya Nabi Musa itu, Nabi Musa datang ke Fir'aun berdua, waqala, mereka berdua berkata gitu. Kenapa? Karena
pernyataan Nabi Musa alaihissalam itu yang menyampaikan adalah Nabi Harun. Sehingga kadang disebut Musa berkata, itu kadang juga maksudnya adalah yang berkata itu Nabi Harun karena juru bicara. Kan juru bicara itu walaupun yang bicara A maksudnya mewakili B, kan ngoten nggih? Karena ini satu paket. Maka nanti Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa engkau ini seperti Harun bagi Musa. Jadi bagi Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu seperti Harun bagi Musa. Maka nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian wafatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, penerusnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu nanti menghadapi situasi seperti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Bani Israel. Tentu saja karena ada kefasihan lidahnya Nabi Harun, maka Bani Israel itu alhamdulillah semuanya kemudian atau hampir semuanya itu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Ta'ala melalui dakwah Nabi Musa dan tentu saja dibantu Nabi Harun. Jadi begitu ke Mesir kan dakwahnya kedua kelompok besar. Pertama ke Fir'aun dan wadiyabalanya, kedua ke Bani Israel. Dengan adanya Nabi Harun, maka dengan alhamdulillah lebih mudah dengan izin Allah Ta'ala mendakwahi Bani Israel. Kenapa? Karena Harun ini anaknya Pak Imran, keturunan Nabi Yakub. Lidahnya fasih, kelompok Bani Israel sendiri. Jadi dakwah di Bani Israel cenderung sukses. Kita nanti tahu ketika Bani Israel keluar dari Mesir itu jumlahnya puluhan ribu. Ada yang mengatakan angkanya 10.000 lebih. Yaitu salah satunya karena dakwah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang kedua dakwah kepada Fir'aun ini yang gak sukses. Karena namanya orang sudah sombong itu dinasehati susah. Sudah berpuasa diceritakan Fir'aun ini gak pernah sakit, apa-apa ada, sehingga ketika diingatkan akhirat sudah tidak sadar. Toho sudah nomor niku sudah sombongnya luar biasa. Tetapi di tengah kesombongan Fir'aun dan wadiyabalanya tetap ada yang beriman. Itu pentingnya dakwah Bapak Ibu. Terus dengan dakwah itu jangan bayangkan pasti sukses. Wong para nabi aja semuanya semua nabi tidak 100% sukses. Pasti ada gagal-gagalnya. Rasulullah pamannya sendiri matinya nggak iman, namanya Abu Thalib. Atau paman lainnya Abu Lahab malah tukang bully. Jadi Rasul juga nggak 100% sukses. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun juga tidak 100% sukses. Tetapi tetap ada hikmahnya, ada yang berhasil. Sinten? Istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzaib. Jadi mukminah solihah. Kemudian keluarga Fir'aun itu ada yang masuk Islam juga. Jadi ketika Fir'aun rapat dengan keluarganya, dengan timnya, dengan kabinetnya, itu ada menterinya yang beriman. Tapi kemudian ini diceritakan oleh Allah dalam Quran, ada di antara kabinetnya Fir'aun itu beriman. Tapi karena situasi nggak berani ngomong langsung, cuma batin. Fir'aun kamu kok kurang ajar banget. Oh ada orang ngajak baik kok dibunuh gitu. Jadi Allah ceritakan ada kabinetnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah ini pentingnya dakwah Bapak Ibu. Jadi kita nggak pernah tahu. Mungkin di kalangan musuh ada yang mau beriman, di kalangan kita juga insya Allah banyak yang beriman. Kita pokoknya tugasnya dakwah.
dakwah sebaik mungkin. Kayak pengajian begini nih, jenengan pengajian menyampaikan kabarnya ke tetangga, ke kenalan, ke kolega. Kalau bisa ngajak-ngajak, ayo neng At-Tahkim pengajian Selasa subuh, sekalian subuhan di sana. Kalau enggak yuk bar sholat subuh neng masjid dewe-dewe terus makan neng kono. Insya Allah ono umbe anget, ono snack enak, terus oke kancane. Ini kan ya cara kita dakwahi biar kita ini loh, kita ngajak sudah ada pahalanya betul Bapak Ibu? Ada pahalanya. Jenengan ngancani rencang aja ada pahalanya. Ini menarik ini. Nabi Harun itu kan jadi nabi karena permintaan Nabi Musa. Dakwah juga mengikuti dakwahnya Nabi Musa. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Ternyata mengikuti orang soleh, orang mulia itu naik jadi mulia. Jenengan ingat kisah Isra Mi'raj? Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua kepanggih dengan Nabi Sinten? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini langit kedua. Langit ketiga kepanggih ketemu dengan Nabi Sinten? Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Coba bayangkan, itu ikut orang soleh, dakwah ratusan tahun bersama orang soleh, itu kedudukannya mulia. Karena bayangkan, sampai langit kelima Bapak Ibu. Langit keenam Nabi Musa di langit keenam, Nabi Harun di langit kelima. Itu kan luar biasa. Jadi jenengan jangan pernah menyepelekan wakilnya orang soleh. Ini mau pilihan gitu, besok jenengan milih siapa terserah. Paket Musa dan Harunnya Jogja sinten jenengan terserah pilih. Kan itu kayak paket Musa Harun kan ngoten. Pokoknya jenengan pilih yang soleh menurut jenengan standarnya. Nah, ini Nabi Harun ini jadi wakilnya Nabi Musa. Dan Masya Allah itu ikut mulia bersama Nabi Musa. Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Harun di langit ke-5. Loh, di atasnya Nabi Idris, di atasnya Nabi Yusuf, di atasnya Nabi Isa dan Nabi Yahya, di atasnya Nabi Adam. Apa enggak luar biasa itu? Itu seperti Allah ingin menunjukkan kepada kita, kalau engkau mengikuti membela orang soleh, insya Allah kamu ikut naik derajatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun kita bukan nabi dan tidak mungkin jadi nabi, cintailah para nabi, ikutilah jejak mereka sekuat kemampuan kita. Kalau jadi Nabi Muhammad kan berat. Ya tentu kita nggak semua bisa meniru beliau, dan tetap diperintahkan niru beliau sekuat kemampuan kita. Kemudian niru para nabi yang lain, termasuk niru Nabi Harun. Ikutilah orang soleh. Pokoknya jenengan kalau sudah ketemu orang soleh, ikuti, ambil pelajarannya. Kalau benar ikuti, kalau salah ingatkan. Karena nanti Nabi Musa pernah salah, lalu diingatkan Nabi Harun. Suatu kali Bapak Ibu, ada riwayat Nabi Harun itu diangkat jadi nabi itu kira-kira usianya itu sekitar usia 80-an. Jangan bayangkan wah kok 80 baru jadi nabi. Oh, saya ini 80 sudah begini adanya. Ya karena umurnya panjang. Diceritakan Nabi Harun itu wafat di kira-kira usia 112. Dari riwayat berarti kan 112 panjang. Diangkat jadi nabi ya kira-kira usia 80 atau sebelumnya lah. Tapi ya pokoknya jangan bayangkan usia kayak kita. Nah, maka suatu kali setelah berhasil membawa keluar Bani Israel, Bapak Ibu, keluar dari tempat itu. Jadi setelah dakwah puluhan tahun di Mesir, Fir'aun tetap saja ngeyel, diberi berbagai mukjizat oleh Nabi Musa, tidak juga mau taat. Akhirnya setelah berpuluh tahun itu kemudian harus keluar dari Mesir. Maka kemudian Nabi Harun membawa
umatnya mendampingi Nabi Musa keluar dari Mesir. Itu jumlahnya tadi puluhan ribu. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang di atas itu. Mungkin angkanya sampai 60 ribuan. Keluar dari Bani Israel. Bahwa orang keluar dari satu negara ke negara yang lain jumlahnya puluhan ribu itu gampil apa gampil? Susah apa berat? Jumlah warga Jogja ini pinten? Waduh, mboten ngertos. Ada mboten 60.000? Ada ya harusnya ya. 600 apa? 600.000 nggih. Berarti kalau 60.000 ini sak kecamatan, napa niku? Itu keluar belum bawa barangnya, belum kalau ada bayi nangis, belum kalau ada macam-macam. Jadi berat. Maka dengan mendampingi Nabi Musa itu Masya Allah, Nabi Harun itu luar biasa. Maka kemudian keluar dari Mesir, alhamdulillah selamat. Kemudian Allah perintahkan udkhulu al-ardhu al-muqaddasah, masuklah kalian ke al-ardhu al-muqaddasah, ke Baitul Maqdis, yaitu kota atau kawasan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Karena Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun harus bebaskan Masjid Al-Aqsa. Baru selesai berperang atau berjuang melawan Fir'aun, keluar disuruh dakwah lain, disuruh jihad lagi. Kemudian mereka keluar dari Mesir mengarah ke Baitul Maqdis. Kita tahu kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun memilih 12 telik sandi, 12 periset. Ya, mata-mata yang periset ya, mata-mata kan periset nih, menggunakan mata telinganya untuk riset. 12 ini diambil dari anak turun Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak laki-laki. Masing-masing melahirkan keturunannya, maka disebut suku dari 12 anak Nabi Yakub. Diambil per suku, diambil satu. Lalu setelah itu diperintah untuk meneliti kondisi Baitul Maqdis. Ternyata ditemukan waktu itu mereka nengoknya dari timur, dari sana nggak timur nggak. Lalu masuk ke kota namanya Ariha. Ariha ini kalau orang Inggris disebutnya Jericho. Makanya ada lagunya The Wall of Jericho itu, dinding Jericho. Karena memang diceritakan kota Jericho itu tinggi. Apa namanya pun itu, jadi punya bentengnya tinggi 2 lapis, lapis luar, lapis dalam, gerbangnya besar. Sehingga dari 12 telik sandi itu 10-nya gemetar. Lihat dindingnya besar, kemudian tembok bentengnya lapis 2, orangnya gede-gede. Nggak kayak kita julik-julik itu badannya besar-besar. Maka disebut kaum Jabbari, kaum yang badannya gede-gede, sombong-sombong. 10 telik sandi galau, nggak berani. 2 orang berani, lapor ke Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka yang berani jihad cuma 4 orang Bapak Ibu, Nabi Musa, Nabi Harun, dan 2 murid mereka, namanya Yusha dan Kalib. Ada yang bacanya Kalib, ada yang bacanya Kaleb. 4 orang ini, yang lainnya itu puluhan ribu itu nggak berani semua. Akhirnya karena pada nggak berani dihukum 40 tahun nggak masuk Baitul Maqdis, keliling-keliling nggak jelas, nggak punya tempat di padang tih. Tapi saking baiknya Allah dikirim atapnya berupa ghamamah, berupa sahab, berupa awan yang menaungi mereka. Kemudian dikirim manna dan salwa. Manna itu ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bisa diambil subuh-subuh kayak gini. Rasanya manis seperti madu. Salwa itu adalah seperti burung puyuh. Jadi burung-burung yang terbang rendah, kalau dibentak itu pingsan, tinggal diambil, terus disembelih dimakan. Di sini kalau ada kayak gitu senang juga kita ya Pak. Ada burung-burung datang habis keluar pengajian, ada minuman enak, ya minumannya sudah ini. Ya anggap saja itu manna dan salwa itu ya, teh dan roti ya, mirip-mirip lah. Alhamdulillah, walaupun nggak perlu keluar, sudah datang tadi, sudah dekat. Nah ini terakhir Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita untuk mengikuti orang soleh.
Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Sebelum berangkat itu Nabi Musa meminta Nabi Harun menjadi pemimpin bagi Bani Israel. Jadi menjadi pengganti. Wakil itu memang harus siap jadi pengganti ketika yang utama berhalangan. Dengan pesan tolong kakanda ini Bani Israel dibimbing yang baik. Kemudian Musa alaihissalam berangkat mengurusi umatnya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ternyata umatnya itu ngeyel. Ingat nggih Bapak Ibu nggih? Kalau Nabi Musa itu gagah, tinggi, besar dan memang nabi utama. Nabi Harun itu kan badannya lebih kecil. Kemudian yang dianggap sebagai wakil. Maka begitu Nabi Musa pergi, Samiri bikin ulah. Samiri itu orang Bani Israel pinter bikin patung. Akhirnya bikin patung anak sapi seperti di Mesir. Lalu mereka menyembah patung anak sapi ini. Begitu Musa alaihissalam pulang, itu marah betul dia melihat anak sapi, berhala anak sapi disembah oleh mayoritas atau hampir semua Bani Israel. Saking marahnya dia datangi kakaknya Nabi Harun, lalu jenggotnya ditarik. Jadi Nabi Harun itu jenggotnya panjang. Kemudian sudah marah-marah, kemudian Harun mengatakan, jangan, sabar adikku. Aku ini sudah ngasih nasihat nggak kurang-kurang ke Bani Israel, tapi mereka itu lebih menganggap Samiri daripada nasihatku. Jangan sampai kita ini nanti rame sendiri. Jangan nanti kamu menghinakan aku di depan Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu saking marahnya itu dilempar semacam kitab yang isinya Taurat, terus jambak. Tapi yang dijambak bukan atas, tapi jenggotnya kakaknya ini. Ya kalau dari segi badannya menang Nabi Musa. Tapi Masya Allah, Nabi Harun tetap sabar mengingatkan adiknya ini, dan adiknya kemudian sadar, oh iya, ternyata kakakku sudah dakwah, sudah jihad selama 40 hari, kok ya tetap anak-anak Bani Israel ini kurang ngajarnya ranjamai. Maka kemudian kita tahu Nabi Musa meminta pengampunan untuk Bani Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Ta'ala takdirkan kira-kira 10 bulan sampai 12 bulan sebelum Nabi Musa wafat, itu Nabi Harun wafat duluan. Jadi Nabi Harun wafat, nanti dimakamkan di dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu ada riwayat dimakamkan di situ. Tapi riwayat yang lain menarik Bapak Ibu. Nabi Harun itu melihat suatu tempat, kemudian beliau makan di situ, lalu meninggal di situ. Lalu tempat itu tuh kayak naik, sehingga kemudian Nabi Harun itu seperti diangkat ke langit. Ini pendapat ya. Ada riwayat beliau itu kemudian setelah wafat diangkat ke langit. Makanya nanti ditemukan di langit ke 5 tadi. Tapi ini riwayat yang lainnya dikubur di situ. Sebagaimana adiknya Nabi Musa alaihissalam. Setahun kemudian Nabi Musa alaihissalam wafat, dan kemudian nanti penggantinya adalah murid keduanya, yaitu Yusha bin Nun. Maka pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut, kalau kita milihlah orang yang soleh, orang yang bisa kita pegang agamanya, sebagaimana Nabi Harun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak, mari kita latih anak kita ini fasih lidahnya, cerdas akalnya, kuat imannya, seperti Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kalau kita dakwah, kita ngikuti Nabi Harun, yaitu sabar, telaten. Meskipun ditolak, jangan berputus asa, karena bisa jadi sekarang ditolak, besok insya Allah diterima.
Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang tetap beriman, bertakwa sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita kelak diberi rezeki bertemu dengan para nabi, termasuk dengan Nabi Harun alaihissalam di surganya Allah. Oke, demikian mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.